Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi dalam pandangan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Salam dan taslim atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas segala risalah dan petunjuk yang telah dibawanya. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau sebagai kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini dipimpin oleh peradaban barat dalam satu abad terakhir ini sangat mencengangkan di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan membuat orang lalu mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk beribadah pada Allah seperti sholat, puasa, dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib, seperti sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu adalah kehidupannya Islam dan kehidupannya keimanan. Pengertian iptek dalam kaitannya dengan Islam. Pengertian dasar ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasar pada ilmu yang ada di Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh pada yang sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim itu ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi
Yang kedua, sunnatun qaimatun atau sunnah dari hadis yang menegakkan. Dan yang ketiga adalah faridotun adilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada yang selain ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis dari riwayat Ibnu Majah. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maksudnya adalah kita mencari ilmu dari segala berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah lebih utama bagi orang yang mau menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibanding sedekah harta benda. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang yang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran ilmu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah ayat 159. Jika ditarik dari kesimpulan, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Dari urian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua hal. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.